data by name by address atau BNBA, kemudian pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE untuk bantuan pangan beras. Kemudian, jika teman-teman KPM PKH nggak dapat bantuan beras 10 kg, apakah bantuan PKH BPNT-nya masih cair? Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan udah teman pencarian bantuan di hari ini khususnya untuk bantuan beras 10 kg, karena pencarian bantuannya sudah semakin merata dan juga makin luas untuk bantuan ini. Tapi teman-teman yang menarik, banyak teman KPM yang menanyakan, "Kak, kok saya belum dapat ya undangan bantuan beras?" Baik KPM PKH dan juga BPNT. Karena sebagian KPM menanyakan itu berasnya sudah datang di sana mereka, cuma mereka belum dapat undangan. Apakah mereka akan dapat bantuannya ataukah tidak? Karena banyak yang bilang ada malah yang bukan KPM malah dapat bantuan beras 10 kg. Jadi kita akan bahas teman-teman apa penyebabnya, kenapa KPM banyak yang nggak ada bantuan beras, baik KPM PKH, BPNT, dan juga apakah itu berarti jika nggak ada bantuan beras itu juga nggak dapat bantuan PKH, BPNT. Jadi buat lengkapnya kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan kalian tidak paham dalam informasi pada video ini. Jadi pastikan simak secara utuh dan juga simak secara runtun dari awal hingga akhir video agar lengkap dan tidak gagal paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, di saat mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimana kalian mendengar ini? Jika ada yang baru share juga infokan bantuan apa, daerah mana, cara mana. Jadi saling update dan juga saling sharing dengan teman-teman yang lain secara sopan dan juga santun di kolom komentar teman-teman. Boleh support dengan cara klik subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman-teman, bentar lagi ya. Tinggal 2 hari untuk kita meng-giveaway. Jadi, teman-teman pastikan buat yang belum ikutan sekarang juga. Caranya gampang banget. Pastikan kalian sudah subscribe dan juga nyalakan loncengnya, set notifikasi. Dan juga pastikan kalian sudah like setiap video saya dan juga komen positif sebanyak mungkin. Makin sering kalian positif, makin besar peluang kalian menang giveaway di periode Januari ini, teman. Jadi buat terus support dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga kalian terpilih menang di giveaway bulan ini untuk 5 orang bulan beruntung ya. Oke teman, jadi sekarang kita akan fokus untuk bahas pencairan bantuan beras 10 kg ya. Karena ini bantuannya sudah makin luas pencairannya. Makin banyak yang cair baik di grup-grup Facebook, juga sudah banyak yang memposting, sudah berundangan, sudah pencairan. Tapi teman-teman, sangat banyak juga teman-teman KPM, PKH, BPNT yang mengeluh, yang bilang belum dapat undangan sampai dengan sekarang. Padahal itu bantuannya sudah mulai dicairkan. Kenapa? Apa penyebabnya teman-teman? Setelah saya cek teman-teman ya, saya telusuri lanjut teman-teman ya. Untuk teman-teman KPM, memang benar, itu banyak teman-teman yang belum dapat undangan atau bahkan nanti tidak akan cair bantuannya. Karena kenapa teman-teman? Karena sekarang ada aturan baru. Jadi ada data baru, data lain. Jadi datanya berbeda antara data penerima bantuan PKH, BPNT dengan data penerima bantuan beras 10 kg. Kalau tahun lalu teman-teman ya, itu masih mengacu pada data di DTKS. Jadi kebanyakan teman-teman KPM, PKH, BPNT itu akan dapat bantuan beras 10 kg di tahun 2023 kemarin. Tapi tahun sekarang itu berbeda teman-teman. Data yang sekarang digunakan untuk pembagian bantuan beras 10 kg tidak lagi data dari Kemensos, tidak lagi data dari DTKS teman-teman. Jadi sekarang Kemensos tidak ada hubungannya ataupun juga tidak menyalurkan bantuan beras secara langsung, tapi bantuan ini diberikan ataupun juga diselenggarakan dan dicairkan itu melalui Badan Pangan Nasional dan juga lembaga terkait lainnya. Jadi tidak lagi menggunakan Kemensos sebagai kementerian untuk mengurus pendistribusian bantuan beras 10 kg-nya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada pergeseran fungsi. Jadi yang sekarang lebih ke Badan Pangan lah yang lebih memfokuskan untuk proses pencarian dan juga distribusian dan juga untuk datanya dapatnya dari mana, teman-teman. Nah, ini teman ya, ini ada surat keputusan ya dari pemerintah, teman-teman. Suratnya itu tentang keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 01-TS-03-03-K-2024.
petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024. Nah, jadi teman ya, di sini ya, bahwa sebagai antisipasi, mitigasi dan atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga, perlu melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk memberikan bantuan pangan tahun 2024. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024 perlu disusun petunjuk teknis. Berikutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024. Nah, ini nih ya, untuk petunjuk teknisnya teman-teman. Mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan pangan. Berdasarkan hasil rapat internal pada tanggal 6 November 2023, Presiden RI menugaskan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan. Badan Pangan Nasional melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hal permohonan data by name by address atau BNBA, kemudian pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE untuk bantuan pangan beras dan kepada lembaga pemerintah non-kementerian untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk. Penyelenggaraan keluarga berencana, hal permohonan data keluarga berisiko stunting KRS untuk pemberian bantuan pangan dalam rangka penanganan dan atau pencegahan stunting. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan kerjasama untuk penguatan data serta terima data BNBA P3KE. Berikutnya, Badan Pangan Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melakukan BAST penyerahan data KRS. Nomor berikutnya, Badan Pangan Nasional bersurat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota berisi pemberitahuan dan permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran CPP beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras sebagai upaya penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, dan gizi buruk, melindungi produsen dan konsumen, serta pengendalian inflasi. Badan Pangan Nasional berkoordinasi bersama Perum Bulog dan atau BUMN Pangan melaksanakan pelaksanaan BAS, BAST, penyerahan dan penerimaan bantuan pangan. Nah, jadi teman-teman, di sini dijelaskan ya bahwa sekarang yang mengatur, mengelola adalah Badan Pangan Nasional dan juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi tidak lagi Kemensos. Jadi datanya pun diambil dari data BNBA P3KE, tidak lagi bantuan dari DTKS. Jadi dengan demikian teman-teman, datanya sudah beda. Jadi bisa dipastikan nanti tidak semua teman-teman KPM PKH, BPNT itu akan dapat bantuan beras di tahun ini karena kiblat data sudah berbeda. Mungkin sebagian masih ada nih teman-teman KPM PKH yang masuk ke dalam data P3KE, tapi sebagian lagi inilah data baru yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan beras 10 gram di tahun 2023. Karena itulah banyak teman-teman KPM PKH yang mengeluh kok saya nggak dapat, kok saya belum dapat, karena datanya berbeda teman-teman, seperti itu. Kemudian, jika teman-teman KPM PKH nggak dapat bantuan beras 10 kg, apakah bantuan PKH BPNT-nya masih cair? Kemungkinannya masih cair teman-teman, karena untuk PKH BPNT ini masih mengambil data dari DTKS Kemensos. Tapi kalau yang beras, ini dari data P3KE, seperti itu. Jadi, buat teman-teman PKH BPNT, selama kalian tidak melanggar aturan terbaru, masih teraktif di DTKS, itu kalian masih dapat bantuan PKH juga BPNT. Tapi kalau bantuan beras, ini tergantung kalian apakah masuk dalam data P3KE yang baru, yang dimutakhirkan oleh Badan Pangan Nasional, dan juga dari Kementerian Sumber Daya Manusia, teman-teman, seperti itu. Jadi ini emang data baru, penyebab kenapa banyak teman-teman KPM mengeluh itu belum cair bantuan berasnya, atau juga belum dapat undangan. Jadi semoga clear ya. Jadi ini karena datanya berbeda, teman-teman. Jadi tidak mengambil dari data DTKS, tapi mengambil dari data baru, itu data dari BNBA P3KE sesuai dengan surat putusan yang turun untuk bantuan pangan tahun 2024, seperti itu. Oke, teman, jadi clear ya. Jadi semoga manfaat. Jadi juga kita doakan terbaik, kalau emang jodoh kalian dapat, kalau sudah dapat ya sudah. Jangan mengeluh, jangan bersedih. Saya yakin rezeki nggak tertukar, teman-teman. Kalau emang kalian nanti misalnya nggak dapat bantuan beras lagi, semoga ada rezeki tempat lain yang juga bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian, teman-teman. Seperti itu ya.
Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryon Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!